Rp687.000, Rp3.687.000. Adapun yang kedua, hasil tabungan amal masjid ini akan digunakan sepenuhnya untuk kegiatan dan operasional masjid. Di antara yang pertama, kegiatan sedekah berkah berupa santunan kebutuhan pasien yang membutuhkan dan pembagian makanan untuk jamaah masjid. Kemudian yang kedua, kerjasama dakwah bagi saudara di perbatasan Aceh untuk pembinaan mualaf dan pendidikan anak asuh fakir dan miskin. Kemudian selanjutnya laporan pengumuman program kemakmuran Masjid Raudatul Jannah. Yang pertama, penyaluran sedekah berkah pekan yang lalu, yakni sebanyak menu makanan siang jamaah masjid sebanyak 450 bungkus. Kemudian pengurus Masjid Raudatul Jannah juga mengajak kepada jamaah sekalian untuk dapat mengikuti kajian Islam rutin pada masjid kita, yakni yang pertama kajian ba'da zuhur setiap hari sampai dengan Kamis. Kemudian kajian kultum ba'da maghrib setiap hari. Selanjutnya tata laksana salat pada hari ini, yakni pada 3 Muharram 1445 Hijriah atau bertepatan bertanggal 21 Juli 2023 adalah pukul 12.48 WIB. Yang bertindak sebagai khatib yakni Ustadz Rizky Mauliza MA, Imam Ustadz Arifuddin SH, sedangkan muazin Ustadz Irwan Syah SPD. Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan kepada khatib dan muazin, disilahkan dengan segala hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي هدانا إلى دين القويم ومن تمسك به نجا من عذاب أليم والصلاة والسلام على الموصوف بالخلق الكريم الذي مدحه الله في القرآن الكريم وإنك لعلى خلق عظيم وعلى آله وصحبه عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم فيا أيها الناس أوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله فقد فاز المتقون يقول جل في علاه في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya lisan kita terbasahi dengan kalimat puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini masih memberikan kepada kita nikmat beribu-ribu nikmat. Baik itu nikmat kesehatan, baik itu nikmat kesempatan. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau engkau ingin menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu la tuhsuha, maka engkau tidak akan bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepadamu. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia, yaitu as-sihhah, kesehatan, dan al-faragh, yaitu kesempatan, waktu, umur yang Allah berikan kepada kita. Maka senantiasa nikmat yang Allah berikan kepada kita maksimalkan untuk beribadah, bertaqarrub, mempersiapkan bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak terlalaikan dengan gemerlapnya, dengan kesibukannya kehidupan dunia ini. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 99, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un, hingga kematian mendatangi mereka, hingga Allah mencabut nyawa mereka. Qala rabbirji'un,
barulah saat itu mereka tersadarkan, barulah saat itu mereka mengingat begitu banyak ibadah-ibadah yang dahulu ia lalaikan, sehingga ia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, irji'uni, ya Allah balikkan aku ke dunia, ya Allah pulangkan aku ke dunia sehari saja, semenit saja, 1 minggu saja, 1 bulan saja, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa mengamalkan ibadah-ibadah yang dahulu aku tinggalkan, agar aku bisa mengamalkan ibadah-ibadah yang dahulu aku lalaikan, yang dahulu saya akhirkan pelaksanaannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, kalla, sekali-kali tidak. Oleh karenanya sidang jamaah yang dirahmati Allah, nikmat yang Allah berikan kepada kita, kesehatan yang Allah berikan kepada kita, umur yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita maksimalkan untuk mempersiapkan bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata para ulama, kullu ni'matin la tuqarribu minallahi fahiya baliyah. Maka setiap nikmat yang tidak mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat tersebut akan menjadi malapetaka bagi kita. Oleh karenanya senantiasalah kita memperbanyak ibadah kita. Jangan sampai ketika Allah mencabut nyawa kita, barulah kita tersadarkan akan banyak ibadah-ibadah yang kita lalaikan dahulu. Salawat dan salam selalu kita sanjung sajikan keharibaan baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang terus mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa berkumpul bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa minum dari telaga beliau, bisa bermajelis dengan para sahabat dan para anbiya salihin. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis sahihnya, inni farradtukum 'alal haud, wahai umatku, sungguh aku menanti kalian, sungguh aku menunggu kalian di telagaku. Maka barang siapa yang minum dari telagaku, faman syariba minha falam yadhma abada, maka siapa yang minum dari telagaku, dia tidak akan haus selamanya. Semoga Allah karuniakan kita kesempatan bisa bersanding bersama baginda Rasulullah dan bisa minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan Jumat yang singkat ini, marilah kita renungkan sebuah hadis yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan dari jalan sahabat Abu Barzakh Al-Aslami, yang semoga hadis yang kita dengarkan ini setelah kita keluar dari majelis Jumat yang berkah ini, bertambah iman kita, bertambah semangat kita, bertambah dorongan dalam diri kita, bertambah ketakwaan dalam diri kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba', bahwa di hari kiamat nanti tidak akan bergerak kaki seorang anak Adam kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menyoalkan 4 perkara, telah mempertanggungjawabkan 4 perkara kepada dirinya. Perkara yang pertama, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an umrihi fima afnah, umur yang Allah berikan kepadanya, kemana ia habiskan. Wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah, kemudian harta yang Allah anugerahkan kepadanya, dari mana ia dapatkan dan kemana ia belanjakan. Kemudian yang terakhir, yakni yang keempat, bahwa wa'an jismihi fima ablah, tubuh yang Allah berikan kepadanya, kemana ia gunakan.
Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarah Al-Minhaj menjelaskan bahawa persoalan di hari kiamat, hisab di hari kiamat itu sangatlah banyak perkara-perkaranya, namun 4 bagian yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah gambaran yang akan dihadapi oleh setiap manusia. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang kami bacakan tadi bahawa kita semuanya tidak akan tergerak kaki kita. Kata Imam Nawawi rahimahullah, la tazulu qadama 'abdin ay la tataharrak qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan melangkah tergerak kaki seorang anak Adam di hari kiamat kecuali Allah telah memintai kepada kita pertanggungjawaban terhadap 4 perkara ini dan masih banyak perkara-perkara yang lain, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, perkara yang pertama adalah umur yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita ingin menghitung umur kita saat ini, mungkin ada yang sudah 60, mungkin ada yang sudah 50, mungkin ada yang sudah 35 dan seterusnya. Namun yang menjadi pertanyaan dan renungan bagi kita, sejauh ini semaksimal apa ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu umur ini adalah nikmat yang terbesar. Kalau kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal 'asr, demi masa. Dalam ayat yang lain Allah bersumpah wad-duha, demi waktu duha, wasyamsi waduhaha, wal-laili idza yaghsha, dan seterusnya daripada sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, sungguh semua sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala ini berkenaan dengan waktu dan berkaitan dengan umur manusia. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah ayat Allah berfirman, afahasibtum annama khalaqnakum abatha, apakah kalian mengira wahai manusia kalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia? Umur yang Allah berikan kepada kalian sia-sia. Kalian diciptakan, dilahirkan, kemudian besar, bekerja dan meninggal dunia? Tidak. Wa antum ilaina la turja'un, dan kalian tidak akan dikembalikan oleh Allah dan kalian tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kehidupan ini ada kematian, dan setelah kematian ada hisab dan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat ironisnya zaman sekarang kita melihat begitu banyak pemuda-pemuda kita, mereka menghabiskan waktu mereka kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menghabiskan waktu mereka untuk bermain game. Mereka menghabiskan hari-hari mereka kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Wal a'yadu billah. Padahal 1 menit saja, padahal 1 hari saja, padahal 1 bulan saja, kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Sungguh benar-benar dalam ayat ini Allah mentakkidkan, menekankan, benar-benar kita akan dipertanggungjawabkan, akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala 'anin na'im, dari seluruh nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berkata Al-Imam At-Tabari, anin na'im ay anil umri, yaitu tentang umur yang Allah berikan kepada kita. Maka tidak main-main Allah ciptakan kita ke atas permukaan bumi ini, tidak lain dan tidak bukan sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara selanjutnya kedua dan ketiga yaitu tentang harta. Anil mal min aina iktasaba wa fima anfaqah. Harta yang kita dapatkan
dari mana kita dapatkan dan kemana kita belanjakan. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhan nabi kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai sekalian para nabi, makanlah kalian dari yang halal, dari yang baik, wa'malu salihah, dan beramal solehlah kalian. Para ulama menafsirkan, di antaranya Imam Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini dengan perintahnya diawali dengan memakan makanan yang halal yang baik dan wa'malu salihah, dan perintah mengerjakan amal soleh. Artinya makanan yang baik yang halal itu akan mendorong seseorang untuk mengerjakan amal kebaikan. Maka semakin banyak makanan yang baik, makanan yang halal yang kita nafkahkan kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada anak cucu kita, maka semakin besar dorongan yang akan memberikan dampak baik, dampak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, apabila di dalam diri kita ada makanan-makanan yang haram, maka makanan-makanan yang haram itu akan menghalangi kita untuk khusyuk di dalam salat, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, dari harta yang haram, maka nerakalah lebih pantas untuk dirinya. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan, dan ini menjadi perhatian bagi kita, bahwa orang-orang yang memakan makanan yang haram atau memakan rezeki yang didapatkan dari cara-cara yang haram, dari cara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah mereka tidak diterima, doa mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha baik, zat yang sangat pemurah, zat yang mencintai yang baik-baik, wala yaqbalu illa tayyiba, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali dari yang baik-baik. Maka perhatikanlah wahai kita, para kaum ayah, dari mana dan bagaimana kita dapatkan harta, karena sesungguhnya sangat berpotensi kepada ibadah generasi keluarga kita dan seterusnya. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini juga dinukil oleh Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawiyahnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seseorang yang melakukan safar, asy'atha aghbar. Rasulullah menggambarkan seseorang yang safar itu kumuh pakaiannya, kemudian dia mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi ya Rabbi, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun makanan yang dia makan adalah makanan yang haram, pakaian yang dia pakai dari pakaian yang haram, fa anna yustajabulah, maka bagaimana Allah mengijabahkan doa yang dipanjatkan oleh hamba tersebut. Oleh karenanya sidang jamaah yang dirahmati Allah, hendaknya makanan yang kita dapatkan, yang kita nafkahkan untuk diri kita dan keluarga kita, kita pastikan kita harus cek kembali kehalalannya, sehingga menjadi semangat beribadah bagi anak dan keturunan kita. Kemudian sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, wa fima anfaqah, harta yang Allah berikan kepada kita, kemana kita belanjakan. Sungguh yang kita investasikan sekarang akan dihisap oleh Allah. Yang ada tanah-tanah, yang ada toko-toko, yang ada mobil, yang ada rumah, semuanya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila tidak dikeluarkan sedekah, infak, zakat dan seterusnya, maka harta tersebut akan dikalungkan di leher seorang hamba, akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta tersebut akan dikalungkan menjadi ular yang dijelaskan oleh para mufassir, dikalungkan di leher mereka, dan mereka akan bawa harta tersebut menghadap Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tunaikanlah infak sedekah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man naqasa malun min sadaqah." Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa riset menunjukkan ketika seseorang dilanda penyakit yang kronis, tidak ada jalan medis untuk kesembuhannya, namun kesembuhan dari langit Allah turunkan dari jalan banyaknya bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyaknya bersedekah di jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tazawwajtu, saya sudah lama menikah, wa ma ruziqali, namun saya belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi, "Aina anta min kathratil istighfar wa kathratis sadaqah?" Di mana posisimu dari orang-orang yang memperbanyak istighfar dan memperbanyak sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Bantu dayah-dayah, bantu pesantren-pesantren, bantu di mana Allah Subhanahu wa taala dibesarkan sehingga harta-harta tersebut menjadi berkah dalam hidup kita. Berbicara masalah harta bukan berbicara masalah banyak, tapi berbicara masalah keberkahan. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang terakhir yang disoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa an jismihi fima ablah, tubuh yang Allah berikan kepada kita, kemana kita bawa, kemana kita gunakan. Allah berikan mata yang sehat pada kita, Allah berikan akal yang sehat pada kita, Allah berikan kaki tangan yang sehat pada diri kita. Tentu ini menjadi pertanyaan di hari kiamat, sehingga dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang yang berdiri di hadapan Allah namun kulitnya bersaksi di hadapan Allah, kulitnya berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga si pemilik kulit ini dia bertanya kepada kulitnya sendiri yang dahulu di dunia dikasih sabun ketika dia mandi, dia rawat dan lain sebagainya. Dia bertanya kepada kulit tersebut, "Mengapa kalian bersaksi akan pekerjaan yang kami lakukan dahulu di dunia?" Qalu, kulit mereka berkata, "Antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai." Sesungguhnya Allah menjadikan kami dapat membicara dan bersaksi terhadap semua amal perbuatan yang kita lakukan dahulu di dunia. Maka sangat ironis jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan umur 60, 20 tahun, 30 tahun, kita dikasih mata yang sehat, namun mata kita lebih banyak membaca HP, berita-berita tentang dunia daripada membaca Al-Quran. Mata kita lebih senang membaca informasi yang ada di grup WhatsApp dan lain sebagainya, namun mata kita sangatlah kurang membaca ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur 50, 60, 40 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kita tidak pernah mengecek apakah bacaan Al-Fatihah kita sudah benar, yang mana bacaan Al-Fatihah merupakan rukun daripada rukun-rukun salat, di mana bacaan Al-Fatihah apabila terdapat di dalamnya kesalahan, maka salat kita tidak sah alias batal dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh saja, ketika seseorang membaca dalam surah Al-Fatihah Rabbul Alamin tapi dibaca Rabbul Alamin, maka maknanya akan berbeda. Apabila dibaca Rabbul Alamin, maka maknanya adalah Rabb semesta alam, dan apabila dibaca Rabbul Alamin, maka maknanya adalah Rabb yang sakit. Ain diganti dengan hamzah, maka maknanya juga berubah. Salah satu juga contoh yang lain, ketika kita membaca surah Al-Fatihah Iyyaka na'budu, yang dibaca dengan tasydid tapi kita hilangkan tasydid, maka maknanya akan berbeda. Ketika kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Apabila kita membaca Iyyaka na'budu, maka kepada cahaya matahari kita menyembah. Wal'iyadzu billah. Kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala 60 tahun. Kita diberikan kesempatan hidup, namun kita tidak mau mengecek kebenaran bacaan surah Al-Fatihah kita, yang mana bacaan Al-Fatihah adalah rukun daripada rukun-rukun salat. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sedikit mau'izah hasanah
yang semoga bermanfaat bagi diri kita semuanya dan menambah dorongan kita untuk mempersiapkan bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala semasa kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbaikilah solat kita. Jangan sampai kita sudah solat 60 tahun namun bacaan solat saja kita tidak faham. Jangan sampai kita solat sudah 60 tahun namun gerakan-gerakan dalam solat kita masih jauh dari kebenaran. Wallahul muwaffi ila aqwamit thariq. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سووا صفكم رحمكم الله للشرفة صف. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم
يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي
نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا على ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فاسعوا على ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.